Jadi setelah kasus itu mencuat, saya menugaskan tim kami yang dipimpin oleh Kepala Inspektur, kemudian dengan beberapa anggota serta dari Dirjen yang menangani bantuan. Kita tugaskan malam itu juga langsung dan dilanjut besok paginya. Tapi sebetulnya saat itu sudah mulai ada titik terang hasilnya, cuman kita belum berani menginformasikan. Dari hasil sementara yang kami dapat dari keterangan teman-teman dari JNE itu lebih kurang 3,7 ton. Ya, 3,4 ya, 3,4 ton. Ya. Nanti akan meminta ahli ya supaya tidak ada permasalahan yang timbul di depan hari, apakah itu hanya beras atau tak ada yang lain, saya juga tidak bisa menjawab sekarang. Sudah tidak layak konsumsi, tidak mungkin beras rusak kita salurkan kepada masyarakat, tidak mungkin beras rusak kita kasih kepada penerima manfaat. Forwarder kami, transporter bertanggung jawab, kita ganti semua beras yang rusak, makanya sampai hari ini tidak ada yang komplit. Bantuan presiden atau bukan bantuan presiden, yang penting ini adalah barang milik negara. Kok barang milik negara mengganti, rusak ganti sendiri, enak saja. Ada aturannya, ada SOP-nya, ada berita acaranya. Ya, saya saja pemilik tanah tidak mengetahui ada barang dipendam di sini. Sebetulnya kami ini semuanya ingin melihat yang dibuang sembako yang seharusnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkannya. Saya ingin yang mendimpun ini harap dihukum seberat-beratnya. Kenapa, Bu? Karena dia menyalahgunakan hak yang untuk dibagikan untuk rakyat yang sangat membutuhkan sangat pada waktu itu. Dinsos DKI telusuri dugaan timbunan beras bansos rusak era Anies. Dinas Sosial DKI Jakarta berencana menelusuri temuan tumpukan beras rusak di Pulau Gadung, Jakarta Timur yang diduga berasal dari program bantuan sosial COVID-19 tapi tidak tersalurkan di era Anies Baswedan. Viral bukti dugaan korupsi beras bansos DKI di era Anies Baswedan, John Sitorus, buzzer Yohanes sedang dikdukser. Bagian media sosial, John Sitorus menanggapi viralnya penemuan bukti dugaan korupsi bantuan sosial COVID-19 berupa ribuan ton beras rusak ditimbun dalam sebuah gudang. Sebelumnya, bukti-bukti ini diungkap Rudy Valinka yang menuding adanya korupsi di era Gubernur Anies Baswedan. Sebelumnya, bagian media sosial Rudy Valinka membongkar bukti-bukti penimbunan beras diduga milik Pemprov DKI Jakarta ini di Twitter yang kemudian viral. Ia menduga penganggaran bansos itu pada tahun 2020 silam. Dia juga menyindir para buzzer yang hanya diam. Diketahui sebelumnya, Rudy Valinka membeberkan temuan dugaan korupsi program bansos Pemprov DKI tahun 2020 senilai 2,85 triliun rupiah. Dia mengatakan semua berawal dari informasi whistleblower yang mengabarkan adanya penimbunan beras bansos milik Perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020 yang masih tersimpan di gudang sewaan di Pulau Gadung. Latar belakang bansos DKI tahun 2020 itu, kata dia, untuk penanggulangan dampak COVID-19 yang terjadi di Jakarta yang diambil dari APBD DKI senilai 3,65 triliun rupiah dalam bentuk paket sembako. Dia menyebut Dinas Sosial DKI menunjuk 3 rekanan terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai 3,65 triliun rupiah lewat Perumda Pasar Jaya, PT Food Station, dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi. Lebih lanjut, kata dia, tidak ada alasan spesifik mengapa Dinsos DKI memberikan porsi yang sangat besar kepada Pasar Jaya. Rudy juga mengungkit soal pernyataan Gubernur DKI saat itu soal Bansos 2020 yang katanya ada daging sapi yang menurut Rudy bohong. Dia mengaku telah mendapatkan informasi lokasi gudang penyimpanan beras Bansos milik Perumda Pasar Jaya. Ketika meluncur ke TKP lokasinya di kawasan industri Pulau Gadung Jaktim, gudang ini konon disewa oleh Pasar Jaya yang sangat sunyi dijaga oleh security. Dipastikan, kata dia, 100% kondisi beras bansos milik DKI ini rusak atau membusuk, bahkan untuk hewan sekalipun sudah tidak layak. Jamur kuning hingga menghitam jika kita buka karung-karung yang ditumpuk ini.
Sesuai dengan mata anggaran Bansos COVID 2020, seharusnya beras-beras ini disalurkan sepenuhnya kepada warga DKI di tahun 2020 sampai 2021. Yang lalu sampai sekarang kita masih heran mengapa dibiarkan ditumpuk di gudang sewaan seperti ini. Selain itu, dia menemukan dokumen-dokumen berharga terkait pengadaan Bansos Perumda Pasar Jaya ini. Temuan dugaan adanya kesalahan administrasi yang dilakukan saat penyaluran Bansos di poin 2 Kap A, kata dia, menyatakan adanya istilah unknown Shinkek senilai 150 miliar rupiah karena banyak modus seperti double surat jalan. Aparat penegak hukum sudah seharusnya bergerak dengan temuan A ini hanya untuk kesalahan prosedural saja. A sudah katakan adanya kebocoran 150 miliar rupiah. Lebih jauh, kata dia, uang Bansos 2020 senilai 2,85 triliun rupiah ini direncanakan untuk dibagikan dalam bentuk 15 juta paket sembako dan diberikan dalam 11 tahap selama tahun 2020. Melakukan analisa vendor yang ditunjuk Perumda Pasar Jaya, hasilnya mengejutkan. Vendor-vendor Bansos DKI 2020 ini berjenis usaha, paling pengelola parkir, tukang AC, SPBU sampai kontraktor bangunan. Total pengadaan beras untuk Bansos DKI 2020 sebanyak 14.980 paket A, fokus di supplier pengadaan berkas karena melihat sektor ini paling mudah dibagi-bagi ke orang-orang terpilih. Pada tanggal 18 sampai 19 Desember 2020 silam, kata dia, ada yang buat rilis media secara serentak terkait pelaksanaan Bansos DKI 2020 ini. Alih-alih memeriksa Bansos DKI 2020, malah yang ada KPK memberikan penghargaan kepada Dirut Pasar Jaya di tahun 2021.